Oke, salam sejahtera. Di sini kita akan melanjutkan video section 10.3. Yang dimana di situ kita disuruh buat playbooknya, rekan-rekan. Tujuan di sini untuk membuat playbook ini menggunakan Jinja 2 template block dan handler di playbook. Oke, kita siapkan dulu labnya dengan perintah lab spasi start spasi review minus PR2. Oke, kita tunggu dengan perintahnya itu untuk membuat playbook dan mengedit, buat playbook lagi. Oke, untuk perintah pertamanya kita disuruh pindah ke direktori review minus CR2-nya. Habis itu ntar oke, kita di sini untuk langkah pertama kita disuruh pindah ke direktori /home/student/review minus CR2. Langsung saja kita eksekusi perintahnya. Oke, jika sudah buat playbook dengan nama dev_deploy .yml-nya dengan satu jalan web server. Oke, kita langsung saja buat theme sini. Kita copy saja dengan dev_deploy .yml-nya. Masuk ke perintah insert, tekan I. Yang pertama ini untuk menginstal dan mengkonfigurasi web server. Untuk 1.3-nya kita menambahkan tags untuk menginstal HTTPD package namanya install HTTPD package ensemble build.dns. Di sini untuk menginstal package namanya HTTPD, state-nya present. Oke, langkah kedua kita disuruh menambahkan tags lagi ke playbook dev_deploy.yml-nya. Ini tagsnya bernama start HTTPD untuk memicu HTTPD yang kita install tadi. Di sini kita disuruh menambahkan enable true di playbook .yml-nya. Jika sudah, langkah ketiga kita disuruh menambahkan tags lagi ke playbook dev_deploy.yml-nya. Di sini kita menggunakan Jinja 2-nya untuk mengkonfigurasi template-nya. Ini RSC-nya kita template/vhost.conf.jinja 2. Oke, untuk langkah keempat, di sini kita disuruh menambahkan tags lagi. Tagsnya untuk mengcopy file index untuk ke HTML ya, untuk di HTML. Dan di sini kita menampilkan ada /var/www/vhost dengan ensemble_fact dengan hostname. Terus yang kelima di sini kita disuruh untuk menambahkan tags lagi ke playbook dev_deploy.yml-nya untuk mengkonfigurasi firewall ke HTTPD service-nya. Dengan namanya di sini ada ensure web server port is open and enable.postx.firewall dengan state enable permanentnya true. Lanjut, yang keenam kita disuruh untuk menambahkan restart HTTPD handler to playbook dev_deploy.yml-nya. Ini untuk merestart HTTPD service-nya ya. Dan berikutnya untuk mengkomplitnya playbook dev_deploy.yml-nya kita di sini kopikan aja semua. Lalu kita eksekusi dulu. Di
Jika sudah, kita escape titik 2 wiki ya. Setelah itu yang ketujuh di sini kita disuruh membuat playbook dengan nama get web content .yaml. Langsung saja kita buat film spasi, kita kopikan saja namanya lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke mode insert, kita tekan I. Kita tambahkan dengan namanya test web content postnya workstation. Oke, kita salin. Oke. Lalu kita di sini menambahkan taks pertama yaitu retrieve web content and writer error log failure untuk membaca error yang ada di log failure-nya. Oke, kita copy dulu di sini teks yang pertama. Setelah itu kita enter baris pertama lalu kita salin di sini. Selanjutnya kita disuruh menambahkan blok teks di playbook get web content .yml-nya. Teks yang kedua ini kita rescue-nya untuk membaca error filenya ya. Kita enter baris pertama lalu kita salin. Oke, sudah bisa. Lalu kita escape baru kita titik 2 wiki. Jika sudah, selanjutnya kita dibuat. Setelah itu, jika sudah, selanjutnya kita disuruh buat playbook dengan nama site.yaml. Langsung saja kita masukkan film spasi nama filenya. Kita salin. Oke, jika sudah masuk, kita masuk ke mode insert, tekan I. Di sini untuk web service-nya di sini untuk web service namanya deploy web server ansible built-in import playbook. Jadi set.yaml ini mengambil dari playbook yang kita buat tadi yaitu dev deploy.yaml. .yml. Yang kita buat pertama tadi dan retrieve web content yang ada di get web content .yaml yang dimana kita buat barusan. Jadi dia di sini mengimport dua playbook yang kita buat sebelumnya. Kita salin aja di sini. Jika sudah, kita escape, lalu kita titik 2 wiki. Jika sudah, titik 2 wiki. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita disuruh menjalankan playbook site.yaml-nya dengan perintah yaitu enable -navigator run --stdout site.yaml-nya. Di sini untuk menjalankan playbooknya lalu kita enter. Oke, tunggu. Oke, kita pastikan dulu hasilnya sesuai dengan yang perintah kita masukkan tadi ya. Dan untuk start HTTPD service-nya, deploy configuration template-nya sudah bisa untuk mengcopy index.html-nya. Ini untuk web service port. Untuk web service port-nya untuk firewall-nya. Dan untuk handler restart HTTP untuk handler restart HTTPD-nya.
Oke, sudah semua, berarti kita sudah selesai ya. Dan langsung saja kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu lab grade. Kita untuk mengecek apakah semua sudah pas atau belum. Ya sudah, kita masukkan, kita tunggu. Tunggu. Dan ini sudah selesai. Oke, benar. Dan jika sudah semua, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu masukkan perintah lab dengan section lainnya agar tidak terganggu ya. Nah, perintah yang terakhir yang ini. Oke, jika sudah, enter. Oke, ini sudah sukses semua. Oke, di sini kita sudah selesai mengerjakannya untuk video section 10.3. Sekian, berakhir video. Terima kasih.